Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pondok pesantren yang insyaallah sama-sama kita cintai ini, di pondok pesantren Ar-Rayyan yang diasuh oleh guru kita Buya Suryadi Umar hafizahullah ta'ala. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan sedikit berbagi pengalaman dengan teman-teman, dengan adik-adik sekalian yang ada di sini. Semoga apa yang kita sampaikan sedikit membawa manfaat ya untuk kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang menuntut ilmu ya, berarti kita berbicara tentang permasalahan yang besar ya. Menuntut ilmu berarti itu adalah suatu pekerjaan, suatu amalan yang besar. Jadi bukan amalan yang kecil, tapi amalan yang apa? Bukan hanya besar tapi itu ya. Ingat tuh, untuk ilmu tuh berarti besar banget ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Ahmad mengatakan ya, ingat-ingat, Imam Ahmad mengatakan, nanti kalau ada waktu Ustadz tanya tuh. Nah, kalau yang nyatet, nah nanti kasih hadiah kalau bisa jawab. Hadiahnya apa Ustadz? Ini kantong Ustadz, isinya uang. Nih kantong nih ya. Wallahu alam berapa, 5.000 atau 10.000, tidak tahu, yang penting uang lah ya. Jadi ketika kita berbicara tentang ilmu, berarti kita berbicara tentang suatu masalah yang besar, persoalan atau ya, amalan yang besar. Imam Ahmad mengatakan, al ilmu la ya'diluhu syai'un liman sohat niyatuhu. Menuntut ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu syar'i, itu suatu amalan, suatu ibadah yang tidak ada tandingannya dengan ibadah yang lain. Jadi hadirnya antum semuanya di pondok pesantren ya, atau di kajian-kajian Islam, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah amalan yang besar ya, yang tidak ada tandingannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Kira-kira ibadah apa yang pahalanya besar, yang sulit? Angkat tangan yang bisa jawab. Jihad ya, apa lagi? Santri. Apa lagi? Puasa. Betul. Apa lagi? Berbakti sama orang tua. Apa lagi? Menikah. Ada nggak yang jawab menikah? Santri ya. Ada nggak? Haji. Nah, haji itu semuanya masih kalah pahalanya dengan menuntut ilmu. Kalah. Kenapa? Karena semua amalan-amalan ibadah besar itu butuh ilmu, iya atau tidak?
Kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang besar, taruhlah puasa, taruhlah kemudian berbakti sama orang tua, jihad fisabilillah, haji, umroh, tidak pakai ilmu, ibadahnya ditolak. Walaupun sudah bayar mahal, tak pakai ilmu ditolak. Contoh, kalau ibadah haji itu kemana? Ke Mekah atau ke Pasir Pangarayan? Kalau orang tidak punya ilmu, ya Ustadz, kan uangnya masih sedikit Ustadz, sedikit uangnya, tidak cukup untuk ke Mekah, cukup buat naik superban ke pasir. Nah, jadi hajinya ke pasir, tawaf lah di situ tuh, pasir tuh ya, Masjid Raya. Kira-kira hajinya diterima atau enggak? Tidak punya ilmu. Ya, misalnya ini agak keren sedikit. Ya, agak punya duit lah buat naik pesawat cukup lah. Ya, tapi hajinya ndak ke Mekah, ke Monas. Ayo, kira-kira diterima atau enggak sama Allah? Nah, itu pentingnya ilmu. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membahas tentang ilmu, wah ini bukan main-main, ini perkara besar. Oleh karenanya Ibnu Ruslan di dalam zubatnya beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya lihat dahulu ketika kita ingin mengamalkan suatu amalan, kita punya ilmu atau enggak? Kalau enggak punya ilmu, udah enggak usah diamalkan. Cari dulu ilmunya, baru kemudian diamalkan. Oleh karena para ulama mengatakan satu kaidah yang penting sekali, al aslu fil ibadati at-tawakkuf. Di antara asal suatu ibadah adalah tawakuf, berhenti. Jangan kemudian beribadah kecuali datang dalil, datang ilmu dulu. Makanya antum sini sekarang menuntut ilmu. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah berikan antum nikmat bisa menuntut ilmu dari kecil di pondok pesantren, dari SMP. Ada yang SMP sini? SMP ada? SMP. Yang SMA ada? Yang udah punya cucu? Enggak ada, santri belum ya. Jadi ma'asyiral muslimin, ya adik-adik sekalian, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya itu nikmat yang besar ketika Allah berikan petunjuk. Ya alhamdulillah antum memiliki orang tua yang luar biasa, masukkan anaknya ke pesantren. Ya antum harus berterima kasih. Nanti kalau pulang, kalau telepon, ya ayah, umi, saya berterima kasih sudah masukkan saya ke pesantren. Ya, terkadang kita merasa ustadz saya dibuang sama orang tua saya. Siapa yang di sini dibuang? Angkat tangan. Angkat tangan. Nggak ada yang ngaku. Ya, subhanallah. Orang tua antum itu sayang. Nggak ada orang tua tidak sayang sama anaknya. Ya, kecuali orang tua gila. Ya, kalau orang tua normal pasti sayang anaknya. Di antara bentuk kasih sayang terbesar adalah memberikan pendidikan agama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelamatkan kehidupannya dari api neraka. Ya. Kalau adik-adik sekalian belajar agama nanti kemudian tumbuh kembang besar, tahu halal haram, tahu kemudian ini tidak boleh, ini boleh, tahu hukum, sehingga bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Ketika bekerja yang baik. Ketika berumah tangga yang baik, sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ilmu. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, nah dari situlah waktu itu ya ustadz tidak mondok seperti antum-antum. Ustadz sekolah biasa, sekolah umum. Ya, waktu itu SMK, ya
jurusannya komputer. Ya, tidak ada mondok. Tapi Ustadz waktu itu pengen belajar. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Kemudian akhirnya diberikan kemudahan atau diberikan petunjuk untuk belajar agama. Ya, tapi Ustadz juga belajar di pondok. Ya, tapi berbeda. Ya, yaitu kata Kiai Taufir itu santri itu ada dua. Ada santri mukim, ada santri kalong. Nah, kalau antum itu mukim, ada yang di sini suka kabur? Angkat tangan. Ada yang suka kabur? Nah, insya Allah tidak ada ya, rajin-rajin, insya Allah. Ya, santri-santri Ar-Rayyan ini ya terkenal rajin-rajin. Ya, wallahu alam aslinya gimana tak tahu. Tapi insya Allah ya. Jadi ada santri mukim kayak antum-antum nih ya, pulangnya setahun berapa kali? 2 kali ya. Setahun 2 kali mungkin kalau liburan Idul Fitri ya, kalau ada liburan semester. Nah, kalau ustadz yang kedua namanya santri kalong. Jadi santri kalong yaitu pulang pergi. Nah, karena rumahnya dekat. Nah, makanya kalau mondok itu jangan dekat-dekat, sekalian jauh. Mondok ke Madinah sana. Gitu. Ya. Siapa di sini rumahnya paling jauh? Angkat tangan. Ustadz kasih hadiah spesial. Angkat tangan. Rumahnya paling jauh siapa? Akhwat nanti dulu. Setelah ikhwan ada bagiannya. Dari mana? Sumatera Barat. Sumatera Barat dekat. Lah jauh. Jambi. Jambi dekat. Yang Papua angkat tangan, Papua. Ada. Nah, Anda ada dari Papua, nggak jadilah dapat hadiah. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita kembali lagi. Jadi santri kalong yaitu pulang pergi. Ya, akan tapi kekurangannya banyak. Kalau santri mukim itu fokus ya, belajar agama, masuk kelas, bisa persiapan di situ. Tapi kalau santri kalong ini tidak fokus. Apalagi ustadz kalau pagi sekolah. Ya, sekolah habis itu siang di pondok. Sore pulang lagi. Ya. Oleh karenanya belajar agamanya itu masih terpotong-potong. Belajar bahasa Arabnya tidak paham-paham, tidak mudeng. Ya. Sampai sekitar 3 tahun atau 4 tahun gitu terus ya, akan tapi belum paham bahasa Arab ya, sampai kemudian ustadz terus belajar ya, nggak nyerah itu. Waktu itu sudah mau kelulusan sekolah, ustadz pengen ini melanjutkan kuliah agama, udah tidak mau lagi jurusan umum, tidak mau kuliah kuliah negeri, tidak mau, tapi maunya kuliah luar negeri ya, maunya kuliah luar negeri. Akhirnya tanya lah sama ustadz, jadi antum tuh harus tetap apa-apa itu harus sama guru ya, minta arahan, minta kemudian nasihat itu sama guru ya, itu letak barokahnya ilmu di situ tuh. Jadi jangan sampai antum itu tidak ada kedekatan sama guru ya, habis lulus habis itu ngilang, ketemu gurunya singitan, sembunyi ya, bertemu gurunya sembunyi, tidak mau. Jadi akhirnya ustadz minta
nasihat sama Ustadz yang ada di pondok. Ustadz minta nasihat, saya pengen belajar agama, kira-kira kemana? Sama Ustadz tuh ditunjukkan belajar aja ke Madinah. Waduh, bingung saya. Madinah itu di mana? Ya, waktu itu belum tahu. Ya, waktu itu ya namanya orang di kampung. Ya taunya ya situ-situ aja, kampung-kampung situ aja. Ya, akhirnya kita waktu itu belum ada zaman HP kayak sekarang. Kalau sekarang kan enak tuh. Zaman HP mudah tuh. Kalau kita dulu zaman warnet. Tahu warnet ya? Warnet tuh. Jadi kalau kita mau cari informasi, tinggal pergi ke warnet. Bayar berapa 1 jam? 2.000, 3.000. Ya. Waktu itu, sekarang enak. Ya. Kita butuh apa-apa tinggal tanya. Di sini ada syekh. Di sini tuh ada syekh kabir, syekh besar. Namanya Syekh Google. Jadi kalau antum pinter, lebih pinter daripada antum tuh. Dia kalau ditanya Syekh Google itu jawabannya banyak. Ya. Saking banyaknya bikin orang bingung. Ya. Oleh karenanya kalau kita belajar sama Google sesat. Ya, kalau tanpa ilmu. Nah, boleh belajar sama Google tapi harus ada ilmunya. Gitu ya. Akhirnya tanyalah ke Google, Mbak Google gimana itu? Akhirnya keluar itu informasi beasiswa ke Universitas Islam Madinah. Waktu itu singkat cerita Ustadz daftar lah, persyaratannya siapkan semuanya, ya, paspor, ijazah, transkrip nilai, habis itu surat kesehatan, surat kematian, surat kesehatan, surat lahir, bukan surat kematian, surat lahir, kemudian surat akte kelahiran, akhirnya kemudian foto, itu siapkan semuanya, ya, disiapkan semuanya, diterjemahkan, ya, ke bahasa Arab, nggak mungkin bahasa Cina, ya kan, kita mau ke Arab, jadi terjemahkan, selesai, daftar. Tapi kalau di Madinah itu teman-teman perlu ketahui bahwasanya tidak bisa langsung diterima, ya, dalam waktu itu. Jadi harus nunggu, minimal nunggunya 1 tahun. Jadi kalau ke Madinah itu minimal nunggunya berapa? 1 tahun. Maksimalnya berapa tahun? Seumur hidup, karena tidak diterima-terima. Ya, minimalnya 1 tahun, maksimalnya seumur hidup. Ya wallah alam rezeki kita kapan gitulah. Ya, yang penting usaha dulu. Yang penting usaha dulu. Dengan apa? Daftar. Nah, karena ndak langsung, harus ada alternatif. Jadi nanti teman-teman yang sekarang sudah kelas 3 itu harus punya konsep. Jadi sebelum lulus harus bikin konsep. Ya, punya buku itu dicoret-coret bukunya itu. Saya nanti kalau mau lulus bikin konsep gitu. Nanti saya lanjut kuliah, ini ke Madinah. Nanti lanjut kalau misalnya Madinah belum lagi ke Libya. Libya belum lagi ke mana? Ke mana? Mentok semuanya sudah mentok, belum lulus, udah ke pelaminan. Gitu. Udah mentok, mana lagi? Ya, misalnya begitu. Tapi intinya harus punya konsep. Jadi sekarang itu sudah harus dirancang. Ya, jadi kita itu udah ujuk-ujuk, enggak kemudian langsung gitu. Harus terkonsep. Walaupun enggak usah terlalu rapi-rapi. Yang penting punya konsep, gambaran secara umum. Kemana saya akan berlabuh ketika saya lulus. Ustadz, saya udah enggak minat lagi belajar, sudah ruwet di pondok saja, sudah ruwet, sudah pengen keluar, disuruh kuliah lagi. Misalnya kayak gitu, ya sudahlah, silakan. Mau kerja ya kerja, yang penting jadi pekerja yang bertakwa kepada Allah, ya. Jangan banyak maksiat kepada Allah. Ilmunya yang di pondok itu dipakai, itu tidak masalah. Ya, orang tuanya didakwahi, masyarakat juga misalnya kalau ada kemungkaran diingkari, tidak masalah. Yang penting bermanfaat ilmunya. Ini bagi yang mau kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau bagi yang mau silakan, pilihan masing-masing. Nah, akhirnya waktu itu Ustadz dikasih tahu kalau ada perguruan tinggi yang
beasiswa di Jakarta, namanya Libya. Ya. Jadi kita ini ya namanya pejuang beasiswa. Ya kan? Pejuang apa? Beasiswa. Akhirnya kita berangkat ke Jakarta. Waktu itu di Libya itu ya ngambil formulirnya itu antri. Itu harus datang ke Jakarta. Sedangkan rumah Ustadz itu di Jawa Timur. Ya, ujung. Jawa Timurnya lumayan agak ujung sedikit. Ya. Itu perjalanan kalau naik kereta api, ya kalau di Rio kan tidak ada kereta api, kalau di Jawa ada kereta api, itu 13 jam. Ya, 13 jam. Duduk aja di kereta. Ya, Jakarta. Itu untuk ngambil formulir. Akhirnya Ustadz naik kereta api. Kenapa kok naik kereta api? Karena paling murah. Ya, kalau pesawat mahal. Akhirnya Ustadz sampailah di Jakarta, alhamdulillah. Waktu itu jam sudah malam. Ya, sudah malam kali waktu itu Ustadz tiba di Jakarta. Tidak ada orang. Ya, tidak ada orang ketika itu. Kemudian ada ibu-ibu yang keluar dari mobil. Ternyata ibu-ibu ngantarkan anaknya mau daftar Libya juga karena rumahnya dekat. Ibu tuh ya akhirnya apa? Ngantar pakai mobil. Akhirnya kenalan segala macam, diajaklah kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid yang ada di sekitar sana. Qadarallahu wa masyafa'al, setelah sholat subuh ternyata di depan gerbang Libya itu rame, full. Sebelum subuh itu sepi. Ustadz yang pertama tuh ya tidak ada orang, tapi setelah sholat subuh full. Ya nggak tahu itu makhluk dari mana itu. Ya, tiba-tiba gerbangnya apa? Full. Padahal ditinggal sebentar sholat subuh aja. Ya, akhirnya kita yang awalnya itu antriannya paling depan jadi paling belakang. Sedangkan formulirnya terbatas, cuma berapa ratus. Akhirnya kita berdiri berjam-jam. Lalu kemudian qadarullah masyafa'al, ternyata formulirnya habis. Sakitnya di mana? Ya kaki, capek ngantri, ya enggak? Udah ngantri berjam-jam nggak dapet, kakinya sakit. Ya, hatinya sakit nggak dapet, kakinya sakit, double. Ya, sampai kemudian akhirnya kita duduk aja di situ merenung, sedih, merenungi apa namanya, kemalangan gitu ya istilahnya, galau. Ya. Sampai kemudian jam 9, jam 10 ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah kalau pulang tidak mungkin, jauh, rumah kita jauh, sudah tidak ada lagi, besok sudah tutup pendaftaran, itu hari terakhir ya, karena Libya itu peminatnya banyak. Sampai kemudian Masya Allah menjelang zuhur itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala datang. Nah itulah ya, kita harus yakin ya dengan pertolongan Allah Subhanahu. Yang penting kita itu ya berusaha, Allah akan berikan pertolongan. Nah akhirnya ketemu ibu-ibu yang subuh tadi ya, ibu-ibu yang subuh yang ketemu kemudian ngajak sholat itu. Akhirnya kita dipanggil, Mas gimana, sudah dapat formulir atau belum? Saya bilang belum Bu. Nah, dengan wajah-wajah sedih mau nangis gitu ya kan, ya namanya belum dapat formulir kan sedih, jauh ya, sudah antri lama. Akhirnya udahlah Mas, tenang. Gimana bisa tenang ya, udah dapat formulir kok tenang ya. Tapi ya udah, masuk mobil saya Mas. Waduh, ngapain ini ya, disuruh masuk apa mobil, ibu-ibu lagi, bingung ya, bingung ya. Ya kita kan harus husnudzon. Nah, kita kalau sama orang tuh jangan suudzon, husnudzon. Ya. Di dalam mobil tuh ibu itu ternyata punya formulir 3. Ya kan, sakti, mandraguna. Jadi Masya Allah ternyata ibu itu punya orang dalam. Wah, itu tuh.
Itu diantara kelebihan tuh. Usaha tawakal dan orang dalam. Itu aman itu, ya kan. Nah, sedangkan kita datang ke Jakarta bonek bondo nekat, tidak punya apa-apa. Orang luar tidak punya, orang dalam apalagi tidak punya siapa-siapa. Ya kita datang sebatang kara, yang penting bonek bondo nekat sudah. Yang penting niatnya kuat, pengen belajar, mengangkat kebodohan, kejahilan, begitu. Sampai kemudian akhirnya dapatlah seneng. Ya, akhirnya saking senengnya lupa kalau formulirnya semuanya bahasa Arab. Sedangkan kita belum mudeng bahasa Arab. Gak bisa. Yo opo ngisinya? Gimana ini ngisinya? Akhirnya nyontek lah. Ya, nyontek nih boleh. Ya, Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong untuk kebaikan dan takwa. Ini ngisi formulir, kalau ujian enggak boleh. Nah, ini jangan dipelintir dalilnya ini. Ya, nanti Ustadz Abu Yusuf bilang nyontek boleh. Jangan dipelintir. Ngisi formulir. Itu kan ta'awun. Ya kan? Bukan ujian tuh. Kalau ujian enggak boleh. Ya, akhirnya selesai semua. Aman. Ya, tinggal nunggu waktu tes gitu ya. Akhirnya tesnya itu 3 bulan lagi, masih lama. Ya 3 bulan masih ada waktu untuk persiapan apa? Belajar bahasa Arab. Ikutlah akhirnya Ustadz ikut pelatihan triot ya, untuk latihan, untuk menguji kemampuan. Ya akhirnya Ustadz ikut. Alhamdulillah setelah ikut pelatihan ya Ustadz ya istiqomah ya, dari beberapa peserta itu selalu ya nomor 1 alhamdulillah, tapi yang paling bawah ya, berarti apa, kemampuan bahasa Arabnya itu masih 0, masih pokoknya rendah sekali. Nah itu menunjukkan waduh kita sudah agak tapi tetap tidak putus asa gitu ya. Kalau prinsip kita itu jangan menyerah sebelum perang dulu ya. Kalaupun memang kalah qadarullah belum diterima ya sudah ya, tapi perang dulu. Walaupun Ustadz mungkin secara keilmuan, secara ilmu bahasa Arabnya waktu itu belum ini, tapi Ustadz tetap semangat ya. Akhirnya udah tetap tes. Akhirnya tes Libya alhamdulillah semuanya ya bisa terjawab ya. Akan tapi masalahnya yang yakin benar paling cuma 2 soal. Selebihnya wallahu taala alam bisawab. Ya, tapi ala kulli hal sudahlah. Yang penting kita ada usahanya. Ketika pengumuman cari nama ya, Ahmad Ja'far. Ya, biasanya A itu kan paling atas tuh. Ternyata qadarullah masyafa'al tidak ada. Ya. Itu ada beberapa kemungkinan. Ya. Pengujinya lupa mencantumkan nama, ataukah memang nilai kita jelek. Ya. Ya kita husnudzon aja, mungkin lupa. Nah, ya udahlah. Kita tidak diterima lah istilahnya begitu ya. Ya, untuk menghibur diri gitu ya. Tapi Ustadz sudah planning kalau Ustadz tidak diterima, karena sudah sadar diri. Kita kadang harus sadar diri ya. Kita harus sadar diri terkadang memang ya, memantaskan diri lah. Kira-kira kalau saya ke Madinah misalnya pantas enggak? Nah, itu kita harus bertanya seperti itu. Jangan kemudian saya pengen ke Madinah Ustaz. Terus kemudian kita tidak memantaskan diri, ya kan? Itu kemudian harus menjadi introspeksi diri kita masing-masing. Nah sekarang kalau antum semua pengen ke Madinah, dipantaskan dulu ya, dari mungkin segi ilmunya ya, semangatnya gitu ya. Oleh karenanya kemudian Ustadz sudah planning di satu lembaga lain yang pokoknya tetap belajar bahasa Arab ya. Sudah Isya ya. Baik, kita adzan dulu nanti lanjutkan insyaallah. Fadhal yang adzan. Udah Isya atau belum? 2 menit lagi. Baik. Kita santai aja ini, kita sampai subuh. Sampai subuh atau enggak? Yalah. Baik.
Sampai mana tadi? Sampai mana ceritanya? Sadar diri. Nah, akhirnya Ustadz milih tempat ya, karena udah ada diterima di Libya, udahlah kita belajar di tempat lain. Namanya Elsiyah. Ya, itu sama aja. Ya, lembaga ya studi Islam dan bahasa Arab. Ya. Kurikulumnya sama, yang dipelajari sama. Ya, akan tapi kalau di Libya itu idat lugawinya 2 tahun, kalau di Elsiyah cukup 1 tahun, dipangkas. Jadi pelajaran-pelajaran yang dirasa tidak perlu itu dipangkas. Ya, baik, karena sudah isya kita dengarkan adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Apa? Nah, jadi waktu itu ya pokoknya Ustadz ya punya tekad. Antum juga begitu tuh, harus punya tekad. Ya, himmah namanya kalau di dalam bahasa Arab itu himmah aliyah, punya tekad yang tinggi, kemauan yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Jangan cita-cita itu yang rendah, cita-cita tinggi sekalipun. Ya. Waktu itu Ustadz, pokoknya saya tidak mau pulang kampung, kecuali sudah bisa bahasa Arab, sudah ngewes bahasa Arab, tahu ngewes ya? Sudah jago bahasa Arab gitu loh, pokoknya sudah bisa marah-marahin orang Arab lah, nah, gitu. Saking jagonya itu sudah bisa marah-marahin orang Arab tuh, ya. Pokoknya Ustadz tak mau pulang kampung, ya. Akhirnya kemana-mana saking pengennya bisa bahasa Arab, Ustadz tuh kemana-mana bawa kamus, ke kamar mandi bawa kamus, ya tapi nggak ikut dimandiin, taruh di atas. Ya. Main bola bawa kamus, bayangkan tuh, karena Ustadz kiper, kan nggak nyerang tuh, jadi orang nyerang baca kamus. Ya, bola mau masuk taruh dulu kamusnya, ya kan? Saking pengennya bisa bahasa Arab. Ya sampai kamusnya itu sudah yang awalnya baru ya, jadi buku-buku yang sekarang buku-buku antum jelek-jelek itu ya karena dipakai terus atau karena nggak dirawat, ya ada 2 kemungkinan, ya, atau cuma buat bantal, ya. Jadi akhirnya Ustadz bertekad, ya, dari situlah Allah berikan namanya ya futuh, yang awalnya itu selama 4 tahun belajar bahasa Arab itu otaknya beku, tak bisa. Akhirnya Allah berikan ya, yang namanya otak beku itu cair, ya, terbuka sedikit demi sedikit. Akhirnya mulailah memahami. Oleh karena belajar bahasa Arab itu seperti gunung ini. Adik-adik kalau yang sekarang belum bisa bahasa Arab, santai aja, ya, jalani aja, ya. Karena belajar bahasa Arab tuh kayak gini nih, pokoknya gunung. Pokoknya jangan sampai belum sampai puncak sudah nyerah. Sampai puncak dulu, mendaki pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan sampai sini balik lagi, sampai sini balik, jangan. Terus, walaupun sulit, sabar sampai puncaknya. Nah, karena Ibnu Utsaimin mengatakan ya bahasa Arab itu, belajar bahasa Arab itu awwaluha sha'b. Awal-awalnya memang susah, wa akhiruha sahal. Insyaallah nanti pada akhirnya ketika sudah di atas puncaknya, kemudian akan turun terus, akan diberikan kemudahan oleh Allah. Intinya jangan menyerah, jangan putus asa. Ya, terus belajar. Niatkan karena Allah, niatkan ingin memahami agama Allah, insyaallah setiap detik antum belajar diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah akhirnya bisa. Ya, dari awalnya yang Ustadz tak bisa apa-apa, kemudian Allah berikan kemudahan. Sampai kemudian ya diberikan ya oleh Allah karunia di Elsiyah itu, karena cuma 1 tahun ya Ustadz menjadi di antara lulusan terbaik. Ya,
Awalnya tidak bisa apa-apa, tapi karena Ustadz pengen bertekad kok tidak mau pulang kampung sebelum bisa, akhirnya Allah berikan kemudahan. Nah setelah itu bikin planning lagi, karena setelah belajar tuh ya ini mau melanjutkan kemana. Di Madinah waktu itu pengumuman belum ada, ya belum ada namanya, intinya belum diterima. Akhirnya daftar lagi ke Libya lagi, ya untuk yang kedua kali, ya karena Libya ini masih masih menjadi favorit ya, Libya di Indonesia itu. Akhirnya tes di Libya, qadarullah wa masyafa'al, ya padahal sudah bisa, tapi memang Allah takdirkan untuk belajar di tempat lain, tidak diterima lagi di Libya. Bayangkan tuh, ya sudahlah, memang kalau sudah tidak jodoh kenapa kemudian diperjuangkan, ya kan? Sudahlah, lepaskan, sudah lupakan, ngapain kita menjaga jodoh orang lain, ya kan? Akhirnya sudah Libya selamat tinggal, tak talak 3. Karena saya sudah tidak diterima, berarti sudahlah, ma'assalamah gitu ya. Akhirnya waktu itu saya diajak sama teman untuk mendaftar ke Al Azhar Kairo, ya. Ustadz waktu itu udah terbayang ke Mesir. Yang terbayang apa? Ketika antum mendengar nama Mesir, ayo angkat tangan. Terbayang apa? Hah? Fir'aun. Fir'aun yang cakep gitu loh. Fir'aun itu jualek. Apa lagi? Piramida. Onta. Onta. Apa lagi? Gurun pasir. Pokoknya kalau kita bayangin Mesir, pokoknya ya banyak lah, ya banyak yang lainnya. Waktu itu akhirnya udahlah, Ustadz ikut tes, masya Allah. Jadi kalau Mesir itu jalurnya Kemenak dari Kementerian Agama, ya itu biasanya tesnya 1 tahun 1 kali, dilakukan di seluruh UIN yang ada di Indonesia. Kalau di Riau di Pekanbaru, UIN Suska Riau. Ya, waktu itu Ustadz ikut tes yang ada di Malang, Jawa Timur, ya, UIN Maulana Malik Ibrahim. Akhirnya tes, alhamdulillah, ya ketika pengumuman ternyata diterima. Ya, Ustadz juga enggak daftar cuma 1, daftar banyak tempat waktu itu. Di Aroya Sukabumi Ustadz daftar, di ini daftar, sana daftar, alhamdulillah beberapa itu diterima. Sampai kemudian akhirnya Libya aja, pokoknya Libya aja nggak diterima tuh, ya. Akhirnya adalah keluarga musyawarah, akhirnya tembak berangkat ke Mesir, ya. Bismillah, kita juga belum tahu gimana itu Mesir tuh, masih penasaran, tapi Bismillah lah, ya kita ingin menuntut ilmu, belajar, mengikuti jalannya para ulama. Karena di antara jalan para ulama dalam belajar itu melakukan rihlah fi talabil ilmi, ya, minta bisalaf. Di antara kebiasaan para salaf ketika menuntut ilmu adalah melakukan perjalanan yang jauh, rihlah. Akhirnya berangkatlah kita ke Mesir. Kita sudah sampai di Mesir, alhamdulillah, ya. Jadi di Mesir itu beasiswa tidak full. Jadi kalau di Mesir itu beasiswanya tidak full, hanya gratis pendidikan. Jadi tidak ada SPP. Kalau di Mesir itu tidak bayar SPP, ya. Akan tapi kalau makan bayar sendiri, kos sendiri, ya. Kalau mau liburan pulang beli tiket sendiri. Nah, jadi begitu, ya. Sampai kemudian akhirnya Ustadz waktu itu dalam kondisi susah, orang tua juga di rumah susah. Akhirnya tidak bisa biayai. Akhirnya saya telepon mak saya, mak, sudah tidak usah dipikiri urusan biaya, ya insya Allah bisa, ya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah bisa. Akhirnya Ustadz sambil kerja, ya karena kita niatnya kuliah, jadi kerjanya 1 minggu sekali. Kan biasanya kan orang tuh kerjanya itu apa, full, baru istirahat 1 pekan Nah, kalau ini Ustadz dibalik, kerja cuma 1 minggu 1 kali.
alhamdulillah bisa mencukupi untuk kehidupan selama 6 hari. Jadi kerjanya 1 kali untuk bisa mencukupi belajar selama 6 hari. Jadi 1 bulan cuma kerja 4 hari. Ya 4 hari aja Ustadz kerja. Waktu itu di restoran. Ustadz kerja restoran. Ya. Jadi enak. Keuntungan kerja restoran itu insya Allah makan enak. Intinya makan enak. Ya. Nggak mikir kalau udah makan. Ya karena ada jatahnya. Gajinya ya lumayan lah. Yang penting cukup. Ya. Akan tetapi itu terus berjalan. Ya, terus berjalan beberapa bulan. Ya, 1 tahun, hampir 1 tahun lah kira-kira. Terus gitu. Ya, belajar, kerja, belajar, kerja. Sampai pada ya puncaknya itu Ustadz punya keinginan pengen pergi ke tanah suci, umroh. Ya, karena sudah dekat. Jadi Mesir, ini Mesir, ini Saudi. Jadi tinggal terjun payung aja, turun, gitu. Ya, dekat. Biayanya murah. Umroh kalau dari Mesir ke Saudi cuma $450. Kalau uang kita sekitar 4,5 juta. Ya kan? Cuma 4,5 juta bisa umroh. Kalau kita dari Indonesia, bisa apa itu? Ya sampai Jakarta balik lagi. Jadi nggak sampai Saudi, cuma sampai Jakarta karena uangnya tidak cukup balik lagi. Kalau kita sudah bisa umroh 1 bulan. Akhirnya Ustadz waktu itu pengen nabung qadarallahu wa masyafa'al karena uangnya itu uang gajinya tidak cukup. Ya, akhirnya tidak bisa nabung. Ya, akhirnya kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kira-kira bisa mendapatkan uang seperti itu? Uang sebanyak itu 4,5 juta. Waktu itu banyak. Ya, uang segitu tuh banyak. Ya, alhamdulillah kalau sekarang insyaallah ya tetap banyak. Ya. Jadi ternyata Allah kasih rizki melalui ada salah seorang syekh ngasih uang. Tiba-tiba kita dikasih amplop. Bayangkan tuh. Ini untuk Ahmad Ja'far. Ternyata isi amplopnya banyak. Saya lihat, masya Allah, ini kalau rizki dari Allah. Ya, tidak tahu dari mana. Ya, akhirnya datanglah rizki. Dapat untuk dikumpulkan, ada lagi rizki yang lain dikumpulkan, alhamdulillah cukup biaya untuk umrah. Ya, itu setelah jalan 2 tahun di Kairo. Ya, setelah berjalan waktu berapa? 2 tahun. Selama 2 tahun tidak pernah pulang. Udah di Mesir aja. Pulang tidak punya duit. Ya, mahal biayanya. Udah di situ aja. Tidak ada pulang kampung. Ya, udah di Kairo saja. Udah di Mesir aja. Akhirnya kita berangkat umroh. Nah, kemudian ya, waktu itu Ustadz sudah nggak ingat lagi tentang beasiswa di Universitas Islam Madinah. Udah lupa karena daftar Ustadz pertama kali 2014. Ya sudah 3 tahun tidak ada kabar, ya sudahlah, berarti belum rezeki. Akhirnya tahun 2017 daftar lagi ketika Ustadz umroh. Jadi umrohnya Ustadz itu di sana, ke sana itu umroh namanya umroh backpacker. Ya. Jadi cuma dapat visa sama tiket pesawat. Untuk tempat tidur sama makan nggak dapat. Nah, itu urusan belakangan. Insya Allah Allah kasih jalan. Akhirnya karena tidak dapat penginapan, landingnya Madinah. Ustadz punya teman-teman di UIM. Akhirnya kita nginep, ya, numpang di UIM. Numpang. Ya, namanya tamu masa nggak dikasih makan. Nah, minimal 3 hari. Kalau sudah 3 hari pindah lagi ke teman yang lain. Itu. Jadi aman hidup kita nih, ya kan? Itu triknya, ya kan? Anak kasih trik antum. Ya. Kalau kemana-mana itu singgah rumah teman.
Insya Allah ya. Kan diantara keimanan kan memuliakan tamu, ya enggak? Iya. Nah, itu agama kita mengajarkan itu. Ya, ikramut dhaif gitu ya. Nah, akhirnya Ustadz di situ merasakan bahwasanya perbedaan yang begitu besar. Ustadz sudah 2 tahun di Kairo, masuk ke Jamiah Islamiyah, ke Universitas Islam Madinah, masya Allah, rasanya nyaman, tidak mau balik lagi, kayaknya betah. Baru sebentar langsung betah. Beda ketika kita di Kairo, ya kehidupan di Kairo itu keras, ya sangat keras, berbeda, ya. Oleh karenanya alhamdulillah ketika kita diberikan rezeki untuk belajar di Madinah itu nikmat luar biasa. Kalau di Kairo itu kita berjuang, mau apa-apa berjuang, berusaha, ya. Tidak bisa kita santai-santai, harus kemudian ya bangkit. Kalau mau kajian, ya yang masih ahlu sunnah 5 jam perjalanan, ya kan. Mau ngaji tuh paling dekat 2 jam ngaji. Kalau kita tidak semangat, tidak bisa ngaji. Kalau di Medina, masya Allah, 5 menit, 10 menit sudah sampai Masjid Nabawi. Nikmat luar biasa. Sholat 1 kali 1000 pahalanya. Nikmat apa lagi? Ya, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu Ustaz akhirnya udah tidak mau balik lagi. Ya, tapi karena cuma tamu, visanya cuma 1 bulan. Ya, mau tidak mau apa? Harus apa? Balik. Tapi Ustadz sempat ikut tes. Nah, sekarang tidak ada lagi tes. Kalau dulu bisa tes langsung, namanya muqabalah. Waktu itu Ustadz ditanya hafalan, majulah, ya, tes biasa ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada yang ngetes, Syekh. Ya. Biasa. Kalau sama orang Arab itu harus apa namanya? Kalau bahasa kita itu bahasa basi dulu, jangan serius. Assalamualaikum, salam warahmatullah. Jangan gitu. Kalau sama saya itu, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Syekh? Tanya kabarnya dulu. Iya, didoakan dulu. Iya. Jadi orang Arab tuh suka didoakan. Ya Allah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada antum ya Syekh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur antum ya Syekh. Semoga Allah menambah istri antum ya Syekh. Wah, itu senang tuh. Ya, pokoknya doakan aja. Nah itu kan orang-orang Arab tuh senang tuh. Nah, jadi jangan langsung serius-serius. Nah, barulah antum siap dites, siap. Ya baru tes. Begitu. Menghilangkan ketegangan. Waktu itu jadi UIM itu perlu antum ketahui sampai sekarang itu misterius. Aneh. Sampai sekarang itu standar penerimaan di UIM sampai sekarang itu gaib, tidak bisa diketahui. Saya pernah bertanya langsung sama ketua penerimaan mahasiswa Syekh Amin Al-Muzaini hafizahullah ta'ala. Saya datang ke kantornya, saya bertanya, Assalamualaikum Syekh, saya mau tanya apa? Gimana kira-kira itu penerimaan di UIM? Apa kira-kira kriteria yang jelas? Gimana bisa diterima di UIM itu gimana? Sama sayanya, pertanyaan antum itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Akhirnya nggak dijawab. Sampai sekarang misterius. Oleh karenanya UIM itu ya urusan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sudah. Jawaban pamungkasnya adalah urusan apa? Rezeki. Ada orang yang habis 30 juz bahkan lebih tidak diterima. Ayo, tidak diterima. Ya maksudnya lebih itu hafal hadis, hafal yang lain gitu loh. Al-Quran 30 juz, ya, boleh nambah. Ya. Ada yang dapat rekomendasi dari ulama besar, ulama kibar. Antum pernah dengar nama Syekh Abdurrahman Sudes? Pernah nggak? Yang suara ngajinya itu khas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz tak bisa nirukan. Ya. Pokoknya itulah enak itu.
Ya, kalau antum pergi ke Masjidil Haram diimami Syekh Sudes atau nyetel rekaman di YouTube, masya Allah, adem tuh. Dapat rekomendasi itu tazkiyah dari Syekh Sudes, tidak diterima. Begitu. Ada orang dapat tazkiyah dari kiai kampung, ustadz kampung, tidak terkenal, ustadz ngajar ngaji, diterima. Ya. Ada yang diterima hanya modal al-ikhlas, karena memang dia ikhlas. Ya, ketika ditanya kam hafidta minal Quran, berapa hafalan Al-Quranmu? Ma hafidtu syai'an, aku belum hafal sih. Ya. Ya udah, kalau belum hafal, iqra ma tayassara minal Quran, baca yang mudah bagimu dari Al-Quran. Akhirnya dibacalah ketika dites tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Ketika pengumuman, nah, ayo, modal al-ikhlas. Ada yang 30 juz, bahkan yang lebih, ya, tidak diterima. Ada yang ranking 1 terus di pondok, ranking 1 terus. Ya, dari mulai SD sampai SMA ranking 1. Ya, kalau bisa ada di atas 1, mungkin dia di atas 1. Ya, saking pinternya. Diterima. Bayangkan tuh. Ada orang yang rankingnya ya pokoknya pinter ndak pinter. Ya, kayak gitulah standar tuh. Ya, kayak antum-antum standar atau pinter? Insya Allah pinter-pinter. Ya kan? Insya Allah pinter-pinter. Ya, yang ranking 1 lah diterima, tapi yang biasa-biasa saja diterima. Makanya itu sekali lagi adalah urusan apa? Rizki. Terus Ustadz bagaimana Ustadz? Ya sudah, kita hanya bisa apa? Berusaha. Akhirnya Ustadz waktu itu ditanya, kam hafidta minal Quran? Waktu itu Ustadz ya sudah setoran lah, ya beberapa juz gitu ya di Mesir. Akan tapi namanya hafalan itu kan, ya namanya hafalan tuh setoran itu cepat. Tapi kalau untuk mutkin agak susah, butuh serius, butuh fokus gitu ya. Waktu itu Ustadz cuma bisa menjawab ya karena yang paling mutkin gitu ya. Waktu itu Ustadz cuma menjawab 2 juz, hafal cuma 2 juz. Ya, padahal Ustadz sudah hafal beberapa juz karena takut, karena tidak mungkin, takut ketika dites tidak bisa. Akhirnya udahlah 2 juz favorit. Juz apa? Juz 30. Juz favorit. Juz 30 sama juz 1. Nah, itu juz favorit tuh. Alhamdulillah ketika syekhnya nanya, yang mendapatkan pertanyaan yang melegakan hati. Iqra akhir suratil Baqarah. Baca akhir surat Baqarah. Senengnya bukan main. Apa surat Al-Baqarah akhir-akhir? Setiap hari kita baca. Mau tidur kita baca amanar rasulu bima sampai seterusnya. Mungkin ya, alhamdulillah ditanya pas yang mungkin. Sedangkan teman anak itu ada ya tes juga, dia hafalannya sudah banyak. Di satu surat ya mandek, nggak bisa jawab. Akhirnya tidak diterima. Ya, akhirnya itulah ya selesai, sudah tawakal sama Allah SWT. Ya, berdoa sama Allah, semoga Allah mudahkan. Akhirnya balik lagi lah ke Mesir, sudah tes langsung, ya kita tinggal nunggu hasil. Semoga kalau misalnya rezeki ya diterima, kalau enggak ya sudah kita lanjut belajar lagi ke Mesir. Akhirnya tahun 1 tahun setelah itu Ustadz diberikan rezeki oleh Allah. Jadi ini lagi-lagi rezeki oleh Allah. Ya, diberikan rezeki ke Saudi lagi. Ya, untuk berangkat ibadah haji dari Mesir. Waktu itu alhamdulillah tahun sebelumnya umroh. Nah, ini diberikan rezeki untuk melakukan haji. Lagi-lagi haji backpacker. Dapat visa, dapat tiket.
Nah, tidak dapat tempat tinggal, tidak dapat makan. Apa caranya? Ke tempat teman. Nah, kayak tahun lalu, ya 3 hari pindah, 3 hari pindah, itu ya. Jadi Ustadz tinggal di UIM, karena waktu itu landing di Madinah, begitu ya. Kalau haji setelahnya, karena landing pertama itu di Mekah, langsung melakukan manasik haji terlebih dahulu, ya, ibadah haji, habis itu selesai baru kita ke Madinah. Ala kulli hal Ustadz 2 kali menjadi tamu di UIM, 2 tahun berturut-turut. Ya, ketika yang kedua kalinya Ustadz berdoa, ya Allah, ya semoga yang ketiga kali tidak jadi tamu lagi, semoga sudah jadi tuan rumah. Ya, Ustadz berdoa di padang Arafah, ya Allah berikan kesempatan untuk bisa belajar di Jamiah Islamiyah, ya, di kota Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian akhirnya Ustadz balik lagi ke Mesir. Ya. Nah, setelah itu ya di awal-awal tahun 2019, ya, Ustadz banyak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan ujian. Waktu itu diuji Ustadz, dititipi uang sama salah seorang ustadz yang ada di Indonesia sebanyak 20 juta untuk belanja buku. Qadarullah wa masyafal, uangnya hilang. Nah, itu tuh ustadz sedih sekali itu, bingung gimana caranya, untuk makan aja kita susah, gimana uang 20 juta, bingung. Diberi ujian oleh Allah SWT, bingung. Ustadz alhamdulillah setelah haji Ustadz diberikan rezeki untuk menikah, ya, jadi kuliah sambil menikah, begitu ya, romantis, ya, so sweet, ya kan. Itu antum nih santri-santri kalau nikah itu sudah heboh, ya kan. Tapi qadarullah wa masyafa'al, Ustadz diberikan ujian. Ya, belum lahir anak Ustadz, ya, udah beberapa bulan, qadarullah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih, berikan ujian berat. Waktu itu Ustadz, ya, sama istri berjauhan, kalau bahasa kerennya LDR, ya kan. Apa bahasa Inggrisnya long distance, itulah pokoknya. Susah, yes. Akhirnya jauh, sedih. Ya, istri ada di Ujung Batu sini. Ya, bukan di Pekanbaru, Kita di Mesir, jauh. Ya, sedih. Kemudian Ustadz diuji lagi, HP tercinta hilang. Ya. Kalau HP-nya murah, wah itu data-datanya itu penting. Ya, Ustadz bukan orang tidak penting. Ya. Menurut istri, orang penting, ya kan? Antum orang penting bagi orang tua antum penting, gitu ya. Kan menurut siapa dulu? Nah, akhirnya HP Ustadz selama di Mesir hilang 3 kali. Antum tahu siapa yang ngambil? Keturunan Fir'aun. Iya, betul. Nggak bohong Ustaz. Iya, siapa lagi? Karena di Mesir itu kalau yang baik-baik keturunan Nabi Musa. Kalau yang buruk-buruk yang suka ngambil HP Ustaz tuh keturunan Fir'aun. Iya. 3 kali, bayangkan tuh. Ya, itu harusnya sudah dapat apa? Sabun cuci piring itu, piring cantik ya. Sudah 3 kali, ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin, pokoknya Ustadz banyak diuji. Awal tahun 2019, anak meninggal, HP hilang, duit hilang. Bagi Ustadz yang imannya lemah itu ujian berat sekali. Gimana uang orang, kita tidak punya uang, kemana ganti? Ya, untuk makan kita susah.
Tapi itulah Allah berikan ya bantuan, pertolongan. Ya, tapi tetap kita harus tanggung jawab. Namanya kita laki-laki itu begitu tuh. Ya, sifat laki-laki itu bertanggung jawab karena antum adalah calon-calon kepala rumah tangga yang akan bertanggung jawab. Ya, itu tuh. Sifat seorang laki-laki begitu. Jangan takut. Ketika kita melakukan kesalahan, ya taruhlah itu kesalahan kita, tanggung jawab. Ganti. Itu Ustadz prinsipnya begitu, ganti insya Allah Ustadz. Dari mana? Allah Maha Kaya, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Ustadz yakin bahwasanya setelah ada ujian puncak, jadi kalau kita sedang diuji dan itu sudah pada puncaknya, ingatlah inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Terkadang kita ini terlalu buru-buru, pengen yang cepat-cepat, serba instan. Sudahlah, sabar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pasti setelah ada kesusahan muncul dua kemudahan. Allah akan berikan kemudahan. Sampai kemudian akhir cerita, ya Ustadz, ya karena harus pulang karena istri trauma, sudah barusan kehilangan anak, Ustadz tidak ada di sana, harus pulang kampung. Mau tidak mau harus pulang. Ya, sebelum Ustadz pulang kampung masih di bandara, dihubungi salah seorang kawan. Ustadz, antum coba cek email ketika antum daftar Madinah. Siapa tahu ada rezeki, siapa tahu statusnya berubah. Ya, waktu itu Ustadz cek. Bismillah. Subhanallah. Mungkin ini jawaban-jawaban itu. Allah berikan, ya intinya Allah berikan kebahagiaan setelah Allah berikan bertubi-tubi cobaan waktu itu. Ketika itu Ustadz gemetar tuh, mendengar membaca pesan di email, ya, atau di status pendaftaran Ustadz. Ada tulisannya begini: selamat, Anda telah diterima di Universitas Islam Madinah. Subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Itu selama penantian 5 tahun. Ya, 5 tahun. Bayangkan tuh. Ya. Allah berikan rezeki. Jadi teman-teman sekalian, ketika antum berusaha, ingatlah ketika memang itu rezeki antum, sabar. Insya Allah akan Allah berikan pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat. Mungkin tidak diberikan rezeki itu di awal-awal karena belum siap. Ustadz belum siap, harus memantaskan diri dan harus banyak persiapan-persiapan. Di Allah berikan ya rezeki. Waktu itu nggak tahu gimana ekspresinya tuh, antara seneng, sedih, campur aduk. Mau nangis ya laki-laki, malu, ya kan? Itu di bandara, mau seneng salto-salto ya malu sama orang. Di bandara tempat umum, ya udah disimpan aja, pokoknya ya Allah seneng bahagia. Ya, akhirnya pulanglah kita ke Indonesia. Nah, dilema. Ini dilema, Ustadz diterima di Madinah, dilema. Kenapa? Karena di Kairo Ustadz sudah semester akhir. Ini sudah semester akhir tuh. Ya, ibaratkan bola ya sudah di garis gawang, tinggal ditendang sedikit masuk gol. Ya kan? Begitu tuh. Dia mau lulus, bingung. Sedangkan ya emak di kampung telepon terus, kapan pulang, kapan pulang. Kita jarang pulang. Ya kan, suruh pulang. Udahlah, akhirnya ya saya berjanji sama mak saya bertekad, insya Allah mak, ya saya akan tetap melanjutkan kuliah di Madinah, karena kuliah di Madinah itu punya keutamaan khusus yang tidak ada keutamaan di selainnya. Seluruh dunia ada keutamaan khusus, ya, yaitu keutamaan bisa tinggal di kota Madinah. Ini keutamaan yang mahal harganya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabara ala la'wa'il Madinah wa syiddatiha kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah."
Barang siapa yang sabar hidup tinggal di kota Madinah dengan segala macam ujiannya, aku akan berikan syafaat pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Ini tidak bisa diberikan kecuali tinggal di kota Madinah. Keutamaan yang besar mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, yang mana kita nanti semua akan butuh syafaat Rasulullah SAW. Keutamaan khusus. Belum lagi kota Madinah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, inal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ulat kembali ke sarangnya. Madinah pusatnya iman, pusatnya ilmu. Ya, Madinah kota sunnah. Ya, luar biasa. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, akhirnya ya Ustadz bertekad untuk mengambil kuliah lagi S1 di Madinah, akan tapi Ustadz juga bertekad untuk bisa menyelesaikan kuliah S1 yang sudah di akhir, yang ada di Al-Azhar Kairo. Akhirnya pada ujian yang pertama Ustadz berangkat ke Kairo, itu sudah di Madinah. Ya, Ustadz akhirnya beli tiket pesawat, berangkat Ustadz ke Kairo, selesaikan. Tapi kurang lagi, masih ada beberapa lagi mata kuliah yang harus diselesaikan. Qadarullah wa masyafa'al, Allah berikan ya di dunia ketika itu sebuah virus yang namanya corona. Ya, sehingga kuliah di Madinah harus online, kita dipulangkan ke Indonesia. Orang-orang pulang, Ustadz terbang lagi ke Kairo untuk menyelesaikan beberapa mata kuliah yang harus diselesaikan. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, selesai. Oleh karenanya Ustadz punya gelar LC, lulusan corona. Karena pas corona. Iya. Antum kira LC apa? Lulusan corona. Ya, itu. Ya. Alhamdulillah sekarang insya Allah sudah semester terakhir di kota Madinah, di Jamiah Islamiyah bil Madinatil Munawwarah. Dan ya, kalau kita cita-cita di UIM, kuliah di Madinah, jangan tujuannya dunia, tujuannya harus akhirat. Karena kalau tujuannya akhirat, dunia ikut. Kalau tujuannya dunia, akhirat tak dapat, rugi. Dapat kuliah di Madinah, dapat ilmu, tapi kalau tidak manfaat, buat apa? Tidak mengantarkan ke surga, buat apa? Makanya tujuannya harus akhirat. Insya Allah tujuan apa? Duniawi ngikut. Ya, karena kuliah di Madinah itu cuma dua. Ya, kuliah di Madinah itu cuma dua kemungkinan. Kalau tidak nikmat, amanat. Nikmat sudah pasti. Amanat ini yang berat. Amanat ini yang berat. Terkadang kita ini hanya pengen dapat nikmat, tapi tidak kuat memikul amanat. Makanya teman-teman sekalian, dari sekarang ditata niatnya. Ustadz, saya betul-betul pengen belajar ke Madinah, tapi dipersiapkan hatinya. Karena ini urusan rezeki dari Allah SWT. Ada amanah besar yang kemudian menanti kita di belakang. Jadi jangan pengen enaknya saja. Insya Allah di Madinah itu nikmat luar biasa. Gimana ndak nikmat? Ya, antum mau berangkat dikasih duit. Ya, nanti ketika sudah sampai, ya kita berangkat itu biasanya pakai biaya sendiri dulu. Nanti udah sampai di sana, diganti tuh, ya uang tuh diganti sama kampus, dikasih tambahan lagi. Setiap bulan dikasih duit, ya 850 real. Nah itu setara 3,5 juta satu bulan. Ya belum lagi setiap tahun ajaran baru dapat uang buku lagi. Ketika nilai kita mumtaz dapat tunjangan lagi 1.000 real, 4 juta. Iya kan? Umroh, antum mau berapa kali umroh? Setiap pekan bisa umroh. Ya, setiap pekan, bukan setahun sekali. Setiap pekan. Berangkat dari Kamis malam, habis Jumatan pulang. Begitu terus. Ya, bagi yang mau. Ya kan? Itu pun bayarnya murah, cuma 50 real. Ya, 50 real itu cuma 200.000. Umroh dari kota Madinah ke Mekah cuma 200.000. Murah. Haji
Antum usah antri tanpa antri. Kalau di sini sekarang kita daftar haji sekarang, ya sudah waktunya orangnya tidak ada. Kemana? Ya sudah wafat. Karena lama antrinya. Nah, tapi kalau diberikan rizki untuk bisa belajar di sana, haji tanpa antri langsung. Ya. Apalagi dunia akhirat. Antum pengen liburan, ketemu orang tua, ketemu calon mertua, dikasih tiket gratis. Ayo, gimana ndak enak? Mau ketemu orang tua dan calon mertua mudah. Mau bawa istri ke sana, diberikan fasilitas. Ya, jadi nikmat dan amanat. Kalau nikmat insya Allah dapat, tapi ingat ada amanat. Nah, ini yang terkadang sering dilupakan. Ya, sering dilupakan oleh kita semuanya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimahullah, itulah kira-kira tentang ya apa yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Intinya tetap semangat. Semoga Allah SWT memberikan rezeki kepada kita untuk sama-sama bisa menimba ilmu di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Mungkin sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada yang bertanya? Yang akhwat pakai kertas saja. Pokoknya pertanyaan terbaik dapat hadiah 100.000. Pertanyaan terbaik dapat hadiah 100.000. Yang ikhwan tidak tanya rugi, dapat hadiah tuh. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus ya. Berapa batas usia untuk bisa belajar di kota Madinah untuk jenjang S1? Kalau yang tertulis itu 25 tahun. Ya, 25 tahun. Ketika itu alhamdulillah usia Ustadz waktu itu belum 25 tahun. Masih 23 ketika itu. Ya. 4 tahun yang lalu. Ya, 4 tahun yang lalu. Jadi belum sampai pada batas usia yang di batas maksimalnya belum, masih bisa alhamdulillah. Tapi realitanya masih banyak juga kok, di atas 25 juga bisa ya. Intinya sudah berusaha daftar ya, walaupun mungkin di atas 25, bismillah daftar aja selama berkasnya lengkap. Insya Allah tinggal tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuh di belakang itu diambil. Ada pertanyaan? Apa? Nah, ujian terberat bagi seorang penuntut ilmu banyak. Ya,
banyak sekali. Ya, diantaranya yang terberat ya fitnah dunia itulah harta, tahta, wanita. Ya, nah itu tuh. Nah itu ujian terberat tuh, harta, tahta, wanita. Ya, oleh karenanya apa namanya, kita harus terus ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak boleh merasa aman. Siapapun itu semua, bukan hanya penuntut ilmu, hatta ustadz pun diuji. Harta, tahta, wanita itu terberat. Ya. Terlebih bagi laki-laki itu ujian terberatnya adalah wanita. Ya, maka harus berhati-hati. Kita harus jaga batasan-batasan pergaulan dan lain sebagainya. Wallahu taala alam. Oh, ini pertanyaan akhwat nih. Aduh. Ustadz, sholat 2 rakaat sebelum subuh kan ganjarannya mendapatkan dunia dan seisinya. Apakah termasuk fulan enggak Ustadz? Aduh. Antum sekolah dulu, sekolah dulu. Mudah, dapat fulan itu mudah. Ya, pantaskan diri terlebih dahulu. Ya. Saatan ada waktunya. Ada waktunya. Akhwat sabar, ikhwan sabar ya. Ada waktunya. Ya. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ustadz, gimana cara mengontrol emosi? Ya tinggal dikontrol. Apa susahnya? Ya udah, ketika emosi ya udah jangan marah. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Ya, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Oleh karena ketika sudah mulai emosi naik, ketika antuna berdiri, antum semuanya berdiri, maka duduk. Ya, ketika antum lagi duduk marah juga, udah tidur aja. Ya, atau ambil wudhu. Ya, ambil wudhu. Nah ini juga, ini pakai pokoknya pertanyaan cara-cara ini, Ustadz, cara fokus menuntut ilmu, ya tinggal fokus, ya kan, tentang cara-cara, ya fokus, jangan pikirkan yang macam-macam. Memang terus fokus pada tujuan utama. Saya tujuan utama di sini belajar, ya misalnya apa ilmu apa yang kemudian harus kita capai gitu ya, sehingga tidak usah mikirkan yang macam-macam. Ya, nanti ada waktunya. Waktunya kerja nanti ada, sudah lulus kerja. Waktunya menikah nanti ada waktunya sendiri. Jadi saatan sekarang antum fokusnya belajar. Ya, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya karena waktu ini tidak akan terulang. Ingat, waktu antum dan antuna di pondok tidak akan terulang. Suatu saat 10 tahun, pegang omongan Ustadz baik-baik. 10 tahun akan datang, antuna akan rindu dengan suasana belajar di pondok 10 tahun ke depan. Jadi manfaatkan selagi antum di pondok, ya ketika waktunya belajar ya belajar, sudah manfaatkan sudah. Ya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Yang paling penting itu ilmu kita itu barokah. Ya, ilmu kita itu barokah, bisa bermanfaat. Ya. Nah, insya Allah yang mendapatkan hadiah itu pertanyaan yang ada fulan-fulannya itu dapat nggak kira-kira? Nggak dapat Kayaknya nggak ada yang bagus. Ada lagi pertanyaan? Itu dia. Ini cara lagi. Ini pertanyaan cara lagi. Ustadz, gimana cara punya tekad yang kuat, pantang menyerah di dalam menuntut ilmu? Intinya tujuan hidup kita ini akhirat. Ingat akhirat sudah. Pokoknya ingat akhirat, ingat kehidupan kita ini sebentar, mau mati. Ya, sehingga buat apa kita mengorbankan sesuatu yang tidak dibawa mati?
Buat apa kita mengejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati? Buat apa? Ya, oleh karena ma'asyiral muslimin rahimahullah, kehidupan kita adalah kehidupan akhirat, ingat tuh. Ya, seorang yang beriman camkan ini. Allah berfirman wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih kekal dan lebih baik. Ya, ketika kita sudah ingat itu, insya Allah melakukan amal soleh, kita pasti semangat. Karena apa? Kita hidup di dunia tidak lama, nanti ada kehidupan yang lebih lama, yaitu kehidupan akhirat. Nah, insya Allah ini ada pertanyaan yang terbaik. Ya, insya Allah yang dapat hadiah yang ini ya. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, insya Allah bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, semoga teman-teman sekalian, akhwat, ikhwan tetap semangat berjuang dalam menuntut ilmu, bahagiakan orang tua, ya, terus amalkan ilmu yang sudah didapat, terus bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.